Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Syarif dari Prodi Ilmu Lingkungan, Fakultas Teknik dan Sains Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kali ini, saya akan membawakan isu tentang mafia dan pengaturan skor yang terjadi pada sepak bola di Indonesia. Sepak bola adalah olahraga yang menyatukan kita semua, baik dari anak kecil di perkampungan maupun orang-orang yang berada di kota-kota besar. Saya rasa hampir semua kalangan punya kenangan soal sepak bola. Tapi di balik itu semua, ada suatu isu atau masalah yang selalu saja membayang-bayangi atau membuat keresahan di setiap kalangan masyarakat. Ya, ini adalah mafia dan pengaturan skor yang terjadi di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas mengapa isu ini bisa muncul, bagaimana praktiknya atau kenyataan yang terjadi di Indonesia, apa saja dampaknya, dan apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki sepak bola di Indonesia. Namun sebelum itu, video ini bukan untuk menyudutkan siapapun atau bahkan menyalahkan siapapun, pihak manapun, tapi ini murni keresahan dan mungkin gambaran secara gamblang atau jujur tentang sepak bola yang terjadi di Indonesia. Oke, isu mafia dan pengaturan skor di Indonesia ini sebenarnya bukan hal yang baru. Bahkan semenjak saya kecil sampai sekarang ini masih saja masalah ini tetap menjadi suatu masalah yang sering terjadi di Indonesia. Belakangan ini banyak orang yang meyakini bahwa pertandingan tidak hanya murni dari skill dan taktik saja, melainkan ada tekanan dari suatu pihak untuk mengatur jalannya pertandingan. Kalau kita memperhatikan isu ini lebih dalam, sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini bisa terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah transparansi yang lemah. Contohnya adalah banyak keputusan di tengah pertandingan yang sangat janggal, pemilihan wasit, atau bahkan regulasi kompetisi yang tidak transparan. Hal ini tentu saja membuat banyak kecurigaan dari masyarakat. Yang kedua adalah kondisi finansial dari masing-masing klub. Tidak semua klub mempunyai kondisi finansial yang cukup untuk bisa disebut sebagai tim besar. Banyak sekali tim-tim kecil yang perlu suntikan dana agar mereka bisa tetap berkompetisi di liga-liga Indonesia. Hal ini salah satu yang menyebabkan sering terjadinya mafia atau pengaturan skor yang terjadi di liga-liga yang sering kita lihat. Pada praktiknya, banyak pemain yang terlambat mendapatkan gajian atau bonus mereka yang tidak dicairkan. Nah, hal-hal seperti ini biasanya membuat rentan terhadap praktik-praktik yang tidak sehat. Yang ketiga adalah sumber daya atau integritas perangkat pengadilan. Yang kita ketahui semua adalah di lapangan hijau, wasit adalah pemegang keputusan tertinggi. Pada kenyataannya, wasit juga seorang manusia, di mana manusia ini pasti punya tekanan dan godaan. Jika seorang wasit ini memiliki integritas yang rendah, atau bahkan perlindungan wasit di Indonesia ini masih sangat rendah, disitulah kadang terjadi praktik-praktik yang tidak sehat seperti tergoda oleh suap dan pengaturan skor. Yang keempat adalah budaya ingin menang cepat, baik itu dari pemilik klub, sponsor, bahkan supporter tentu saja ingin klub-klub kesayangannya ini menang dengan mudah. Pola pikir seperti ini yang sangat rentan terkena oleh pengaturan skor dan match fixing. Yang dapat kita simpulkan di sini adalah ada beberapa hal yang perlu dibahas, terutama match fixing. Match fixing ini adalah pengaturan skor, bisa melalui pembayaran wasit terhadap pemain dan bahkan pada klub-klub tertentu. Lalu yang kedua, suap kepada perangkat pertandingan. Misalnya, seorang wasit ini dibayar agar dia lebih mudah memberikan pelanggaran kepada suatu tim, sehingga menguntungkan tim yang satunya.
Lalu ada manipulasi usia pemain. Meskipun terdengar sepele, namun hal ini bisa berdampak buruk pada kelanjutan sepak bola di Indonesia. Oke, dari semua praktik ini, tentu saja bukan hanya merusak suatu pertandingan yang bisa kita lihat, tapi juga banyak-banyak sekali dampak yang terjadi akibat mafia dan pengaturan skor ini. Contohnya saja, banyak jadi supporter atau penggemar yang kehilangan kepercayaan terhadap tim atau bahkan tim nasional negaranya sendiri. Kalau kita semua tahu pertandingan yang sudah diatur, pasti kita sebagai supporter sangat enggan atau kita akan malas untuk menontonnya. Kemudian sponsor jadi enggan masuk. Sponsor membutuhkan tim atau liga yang profesional dan dikenal secara masyarakat luas dan bisa dipercaya. Jika dianggap liga ini kotor ataupun banyak sekali terjadi match fixing, tentu saja para sponsor enggan menyuntikkan dana untuk klub-klub di Indonesia. Yang berikutnya adalah generasi muda kehilangan motivasinya. Bayangkan saja mereka sudah latihan sejak kecil secara disiplin, teratur, jujur. Namun pada kenyataannya terjadi praktik-praktik yang tidak sehat di Indonesia. Tentu saja membuat mereka merasa semua itu sia-sia. Tentu saja hal ini berdampak pada prestasi tim nasional Indonesia karena bagaimana timnas bisa kuat kalau liganya aja nggak sehat. Namun di balik itu semua, pasti ada harapan untuk memperbaiki semua ini. Belakangan ini, ada teknologi yang dimanfaatkan agar meminimalisir hal-hal kecurangan seperti ini bisa terjadi. Contohnya adalah VAR. VAR diperkenalkan untuk mengurangi potensi kecurangan atau kontroversial yang dibuat oleh wasit pada saat pertandingan. Selain itu, federasi juga bisa membentuk integrity officer atau pengawas untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Selain itu, harus ada upaya untuk profesionalisasi setiap klub. Misalnya lisensi dari klub untuk pemain, pelatih, atau semua staf-staf di tim tersebut agar tercipta manajemen yang rapi. Ini tentu saja akan meminimalisir terjadi kecurangan-kecurangan seperti yang sebelumnya dibahas. Saya rasa pada akhirnya sepak bola adalah cerminan dari bangsa kita. Jika ingin sepak bola kita menjadi lebih bersih dan sehat, maka kita harus menjaga setiap integritas dari baik dari federasi, tim, pelatih, pemain maupun wasit agar tercipta pertandingan dan sportivitas yang tinggi. Tidak ada perubahan yang instan, tapi perubahan transparansi dan profesionalisme pasti membantu kita ke arah yang lebih baik. Karena kita pasti masih punya harapan yang lebih tinggi untuk tim nasional kita. Terima kasih sudah menonton. Tadi adalah pandangan saya mengenai mafia dan pengaturan skor yang terjadi pada sepak bola di Indonesia. Jika kamu suka, bisa kamu like. Jika kamu memiliki pandangan yang berbeda, bisa memberikan pendapat di kolom komentar. Uh, Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.